Pemirsa, tersangka penganiayaan David Ozora Mario Dandi Satrio tengah menghadapi ancaman jerat hukuman baru yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di Reskrim Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru bahwa Mario adalah penyebar pertama video penganiayaan David yang akhirnya viral di media sosial. Bagaimanakah kuasa hukum Mario dan David merespons ancaman hukuman baru untuk Mario dan faktor psikologis apa yang membuat pelaku penganiayaan menyebarluaskan video perbuatan kriminalnya sendiri? Saya akan membahasnya bersama dengan Dolfi Rompas, kuasa hukum Mario Dandi, Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora, dan juga Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Bang Dolfi, Mbak Melisa, dan juga Mas Reza. Oke, Bang Dolfi, ke Anda dulu. Benarkah Mario Dandi yang menyebarkan video penganiayaan David? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih. Mungkin untuk terkait penyebaran video ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait perekaman ya, itu kan sudah memang ada di dalam rekonstruksi. Namun untuk penyebaran mungkin tidak ada ya pada waktu itu ya. Jadi ini juga yang kami meminta juga kepada penyidik sebenarnya itu lebih lanjut atau mengusut lebih tuntas lagi terkait dengan siapa yang menyebarkan. Jadi tentang hal itu ya mungkin perlu ada penyidikan lebih lanjut. Kira-kira siapa yang Pertanyaan saya, benar atau tidak Mario yang menyebarkan video itu, Bang Dolfi, menurut versi Anda? Kalau dari BAP bahwa beliau tidak menyebarkan dari BAP ya. BAP yang ada bahwa beliau mengatakan bahwa beliau tidak menyebarkan. Oke, Mario mengaku dia tidak menyebarkan video itu ya, hanya merekam, hanya meminta Shane dan AG untuk merekam tapi tidak menyebarkan. Iya, tidak ada. Jadi tidak ada pernyataan dari beliau dalam BAP yang menyampaikan bahwa menyebarkan video. Menurut Mario, siapa yang menyebarkan video itu? Bang Dolfi, kalau menurut Mario siapa yang menyebarkan video penganiayaan itu? Di dalam BAP ada, tapi saya lupa ya nama-namanya. Lupa namanya, tapi kaitannya atau hubungannya dengan Mario? Maksud saya itu dalam BAP itu ada beberapa orang yang menerima video tersebut, tapi tidak tahu siapa yang menyebarkan. Oke, dalam BAP Mario ada yang menerima video tersebut, tapi Mario tidak tahu siapa yang menyebarkan ya? Iya. Oke, Mbak Melisa, Anda bisa mempercayai keterangan Mario di BAP itu kalau bukan dia yang menyebarkan video penganiayaan David? Iya, kalau terkait BAP-nya tersangka Mario kan kita tidak tahu ya isinya apa saja, tetapi dari informasi yang kami peroleh dari Polda Metro Jaya, memang dari HP-nya MDS ini diketemukan data digital forensik, dia ada mengirimkan ke teman-teman terdekat atau siapa kita tidak paham, tetapi memang dari yang bersangkutan lah yang mengirimkan terlebih dahulu video tersebut, sehingga itu menyebar luas di media sosial. Begitu. Dan itu ada jejak digital forensiknya yang membuktikan bahwa Mario yang menyebarkan itu? Ya, mestinya ada jejak digitalnya. Pada saat itu kita juga dapat informasi ya dari penyidik Polda, tetapi mungkin akan didalami lagi seperti apa, di BAP-nya ada atau tidak kita tidak tahu, tidak punya akses terkait dengan BAP para pelaku ini. Begitu. Oke. Mas Reza, kalau kita pakai keterangan dari Direskrimum ya, yang menyatakan bahwa Mario yang menyebarkan video itu, menurut Anda faktor psikologi apa yang membuat kalau betul pelaku yang melakukan, kemudian dia yang meminta merekam dan dia pula yang menyebarkan, apa yang membuat pelaku berpikir untuk menyebarkan itu? Saya membayangkan bahwa penganiayaan disusul dengan perekaman, berlanjut dengan penyebarluasan video merupakan bentuk eskalasi perilaku kekerasan. Jadi pertanyaannya adalah apa gerangan yang menyebabkan manusia mengeskalasi perilaku kekerasannya? Jawabannya tentu majemuk, tapi salah satunya adalah fasilitasi sosial. Teori ini ingin menjelaskan bahwa kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun secara maya, akan bisa melipat gandakan potensi seseorang untuk melakukan tindakan brutal terhadap sesama. Jadi kita bayangkan,
Kalau di benak Mario merasa bahwa orang-orang di sekitarnya, paling tidak ada 2 orang tersangka, ditambah lagi barangkali dia membayangkan ada sekian banyak orang yang menyaksikan dia di alam maya, baik itu di Instagram, di Facebook, dan sejenisnya, maka masuk akal bahwa yang bersangkutan kemudian terus-menerus menaikkan tensi kekerasannya dalam rangka misalnya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan pengakuan, menjadikan tubuh korban sebagai trofi, kesan maskulin, dan sejenisnya. Oke, betulkah Bang Dolfi kalau ada keinginan untuk memamerkan, ada keinginan untuk menunjukkan bahwa Mario ini menang melawan David sehingga akhirnya Mario pula yang menyebarkan video tersebut? Boleh dijawab nanti Bang Dolfi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum dari Mario Dandi, kuasa hukum David Ozora, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Bang Dolfi, kembali kepada Anda. Benarkah seperti yang dikatakan Mas Reza bahwa tindakan untuk menyebarkan video penganiayaan dilandasi karena ingin menunjukkan trofi kemenangan dalam sudah bisa mendapatkan trofi, ingin mengeskalasi apa yang dia lakukan? Apakah ada niatan seperti itu dari Mario? Kalau dari BAP yang disampaikan kepada penyidik sih tidak seperti itu ya. Jadi seperti apa Bang Dolfi? Ya, jadi menurut klien kami itu bahwa secara spontan aja dia melakukan itu. Tindakan untuk merekam juga dilakukan secara spontan, bukan sudah direncanakan? Saya lupa ya waktu terkait dengan masalah perekaman itu, saya agak lupa, mohon maaf. Jadi saya lupa keterangannya itu, karena waktu itu kan kita yang mendampingi ada 2 orang. Kebetulan pada saat pertanyaan itu saya lagi tidak di tempat. Bang Dolfi, tadi Anda mengatakan di BAP terlihat kepada siapa saja video itu dikirimkan pertama kalinya ya. Ada nama-namanya. Apakah Anda tahu Ya, memang, apa hubungannya nama-nama ini dengan Mario? Apakah teman Mario? Ya, itu nama-nama itu ada di dalam BAP, cuman saya lupa nama-namanya siapa aja. Hubungannya dengan Mario apa? Mereka saling kenal. Saling kenal, oke. Mbak Melisa, kalau memang betul Mario lah yang menyebarkan video tersebut, apakah ini semakin menambah keyakinan pihak keluarga David bahwa tidak ada ini jalan damai antara Mario dengan David? Iya, jadi terkait apakah dia menyebarkan atau tidak menyebarkan, nanti pendalaman di penyidik lagi. Terbukti atau tidak, bagi kami jalan damai tentu terlebih terhadap Mario dan Shane itu sudah tertutup, bukan saja dari sisi keluarga, tetapi secara formal memang sudah tidak memenuhi syarat untuk dilakukan adanya restoratif justice. Oke, jadi karena memang aturan, kemudian juga melihat fakta-fakta yang sudah dikeluarkan oleh penyidik, semakin tidak ada celah ya. Jadi kan awalnya sempat muncul ini Mbak Melisa yang heboh hari Jumat lalu soal upaya restoratif justice, meskipun pada akhirnya sudah diklarifikasi ya oleh Kajati dan juga Kejagung. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan semakin terkuaknya fakta demi fakta, ini semakin menutup celah itu? Tidak ada lagi, dan termasuk untuk anak AG. Benar, tidak ada sama sekali celah terkait dengan restoratif justice ataupun diversi terkait anak AG ini. Mengingat juga sudah 28 hari anak korban David masih di ruang ICU, dan kita baru dapat informasi dari pihak dokter Rumah Sakit Mayapada yang menyampaikan bahwa pada saat dilakukan EEG kemarin, melihat bagaimana aktivitas listrik di otak David, ditemukanlah terdapat gelombang yang turun di dalam aktivitas otaknya David, sehingga dokter menyampaikan ada peluang atau potensi olah pikir atau daya tangkap David ini akan menurun secara permanen, seperti itu. Jadi buat kami tidak akan ada lagi jalan, dari awal juga sudah disampaikan tidak ada jalan diversi, seperti itu. Oke. Mas Reza, tidak hanya soal pelaku kemungkinan yang menyebarkan videonya sendiri ya, tapi kan ada tindakan sebelumnya. Misalnya penyidik mengatakan Mario itu meminta Shane untuk merekam,
kemudian juga ada selebrasi ala pemain sepak bola terkenal. Dari analisa tindakan-tindakan Mario saat menganiaya dan sesudah menganiaya itu dengan menyebarluaskan, apakah Anda bisa menyimpulkan ada gangguan psikologi? Karena ketika penyidik meminta Apsifor untuk memeriksa psikologinya Mario, publik mulai mengaitkan apakah memang jangan-jangan ada gangguan psikologis terhadap Mario yang akhirnya membuat tindakannya menjadi brutal seperti itu. Ada 2 poin yang menjadi tanggapan saya. Pertama, setiap kali ketika bicara tentang pelaku pidana atau pelaku kejahatan, saya cenderung untuk memakai asumsi bahwa yang bersangkutan sehat, waras, normal, rasional. Karena hanya dengan asumsi semacam itulah, maka yang bersangkutan akan bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Kita tidak boleh memakai asumsi-asumsi bahwa yang bersangkutan abnormal atau sejenisnya, karena justru akan memberikan celah bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, memang secara objektif terhadap setiap pelaku pidana, apalagi seandainya tersangka MI nanti suatu saat berstatus sebagai narapidana, maka kepada dirinya memang sudah seharusnya diselenggarakan risk assessment atau penakaran resiko. Penakaran resiko itu ditujukan untuk 2 hal, yaitu untuk mencari sebab musabab mengapa tersangka M melakukan tindakan sedemikian brutal, sekaligus menakar seberapa jauh kemungkinan yang bersangkutan akan mengulangi perbuatan pidananya. Nah, ketika kita bicara tentang penakaran resiko atau risk assessment, memang terkait dengan perilaku kekerasan ada 5 hal yang perlu dieksplorasi. Salah satunya adalah bicara tentang riwayat kesehatan mental dan kemungkinan penyalahgunaan narkoba serta miras. Dari 1 poin ini saja, tidak usah ke 5 poin, dari 1 poin ini saja sudah kentara bahwa mencari atau mengidentifikasi ada tidaknya tanda-tanda kesehatan mental maupun tidak kesehatan mental merupakan hal yang relevan, bahkan hal yang sepatutnya dilakukan terhadap setiap pelaku kejahatan. Begitu Mbak Zulfia. Oke, Bang Dovi, dari pemeriksaan Apsifor, apakah dari penasihat hukum sedikit menangkap apa sebetulnya kondisi psikologi seperti apa yang terjadi kepada Mario pada saat hari penganiayaan? Yang kami dapatkan info bahwa pemeriksaan belum selesai. Jadi masih ada beberapa tes lagi ya ke depan, semacam wawancara gitu ya, tapi belum selesai. Jadi kami belum bisa berkomentar banyak terkait hal itu. Kami tetap menunggu hasilnya dan biarlah nanti sudah ada hasilnya dan sudah ada kesimpulan dan ya mungkin akan disampaikan oleh penyidik. Oke. Berbicara perilaku lagi ya, Bang Dolvi, apakah ketika Anda mendampingi klien Anda atau dalam pemeriksaan BAP, klien Anda ini mengutarakan apa sih yang membuat dia sampai melakukan hal brutal itu kepada David, dan pada saat hari penganiayaan itu tampaknya tidak ada belas kasih sama sekali yang ditunjukkan oleh Mario, malahan selebrasi. Ya, berkali-kali kami sampaikan bahwa sebenarnya terkait dengan perbuatan maupun apa yang dilakukan oleh klien kami kan itu memang sudah ada di dalam BAP dan juga itu sudah dinyatakan di dalam rekonstruksi. Saya rasa sih mungkin apa yang sudah dilakukan itu ya seperti itu. Oke, Mbak Melisa, kalau berbicara soal gangguan mental, tadi kan jangan sampai ini dijadikan alasan ya, amunisi untuk akhirnya keluar atau meringankan hukuman. Nah, apakah Anda punya argumentasi untuk melawan soal apakah Mario ini memang betul ada gangguan mental atau nanti kita harus tunggu pemeriksaan Apsifornya? Seperti apa Anda memandang elemen kemungkinan adanya masalah mental ini? Saya melihat bukan gangguan mental ya, hanya sikap-sikap arogansi. Kalau kita melihat kejadian atau reka adegan rekonstruksi pada saat itu ada 40 reka adegan yang dilakoni oleh tersangka MDS, dan dari awal sampai selesai itu bisa diselesaikan dengan baik oleh tersangka MDS ini. Sementara pada waktu itu bisa kita lihat ada tekanan sebegitu besar dari banyaknya media, kemudian celotehan para warga di sana, tapi saya melihat dia cukup mampu menahan emosi dan terus menyelesaikan hingga akhir dari reka adegan. Begitu. Kalau begitu Mas Reza, faktor apa ya yang membuat pelaku itu seperti tidak bisa mengontrol emosinya pada saat penganiayaan terjadi meskipun korbannya sudah tidak berdaya sama sekali?
Ketika kita bicara tentang perilaku manusia secara umum, termasuk perilaku kejahatan secara spesifik, maka seyogyanya ada dua elemen yang akan dicari tahu, yaitu faktor disposisi, ini menyangkut diri individu yang bersangkutan, serta faktor situasi, atau istilah lain faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pergulatan tentang faktor dalam serta faktor luar, faktor disposisi, faktor situasi, itu pula nanti akan dibawa ke ruang persidangan. Jaksa penuntut umum saya bayangkan akan berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut memang bersumber dari faktor internal. Karena kalau keyakinan macam itu yang berhasil ditancapkan ke hati hakim, maka hitung-hitungan di atas kertas hakim akan menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa. Sementara penasihat hukum berada di seberangnya, yaitu berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa faktor eksternal lah, faktor lingkungan lah, faktor situasi lah, faktor orang lain lah, selain diri individu yang bersangkutan yang lebih bertanggung jawab terhadap munculnya perilaku kejahatan tersebut. Nah, hasil konsekuensinya adalah kalau justru pembelaan dari penasihat hukum ini yang akan diterima oleh majelis hakim bahwa faktor eksternal lah yang lebih dominan, maka memang tidak terlalu kemungkinan hukuman bagi terdakwa akan lebih ringan daripada yang kita bayangkan. Oke, terakhir Mas Reza sekali lagi untuk Anda. Ya, boleh, Mbak Melisa. Iya, saya menambahkan sedikit. Jadi kita juga melihat ada kejadian pada tanggal 30 Januari. Kemarin memang di Krimum Polda Metro Jaya sempat menyampaikan terdapat ancaman kekerasan selain perencanaan beberapa waktu sebelum dilakukannya penganiayaan. Nah, kita lihat lagi di HP-nya anak korban, memang tanggal 30 Januari itu terdapat ancaman bahwa anak korban ini akan ditembak dan lain sebagainya. Nah, menurut kami, kalau ini bisa dibuktikan melalui data digital forensik nanti, ini juga bisa memenuhi unsur pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana yang bersangkutan kemudian melakukan apa yang diancamkan terhadap korban. Sehingga delik dari pasal 29 di mana setiap orang yang sengaja dengan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman dengan teror online dan seperti itu deliknya bisa masuk, karena kami melihat si tersangka MDS ini memang pernah melakukan ancaman-ancaman tersebut. Saya pikir itu yang kita dorong kepada pihak Polda Metro Jaya untuk terus didalami terkait dengan ITE ini, Mbak. Oke, baik. Terakhir, Mas Reza, apa yang membuat pelaku, kalau kita berpikir ya, secara logika pelaku itu kan akan berusaha untuk menutupi jejaknya. Tapi beda dengan Mario. Jelas sebelumnya ada ancaman elektronik yang ada bukti digitalnya. Kemudian setelahnya ada upaya untuk menyebarluaskan video penganiayaannya. Kenapa pelaku tidak berpikir untuk menutupi jejaknya tapi malah justru menyebarluaskannya? Sayang beribu sayang, di kepala banyak orang, dan barangkali ini juga berlaku bagi tersangka M, ada sebuah bias berpikir, bias kognitif, yaitu terlalu yakin, overconfidence bahwa dia akan mampu untuk menghindari segala macam resiko, bisa mengantisipasi segala macam konsekuensi buruk atas setiap perbuatannya. Nah, kalau seseorang, termasuk misalnya tersangka M, sudah digelayuti oleh bias berpikir semacam ini, maka anggapan Mbak Zivia tadi gugur dengan sendirinya. Jadi siapa bilang bahwa pelaku akan berusaha untuk menutupi jejaknya? Karena dia yakin bahwa apapun yang dia lakukan, seberat apapun, sekeji apapun, niscaya akan bisa dia atasi. Dia akan lolos dari jerat hukum, betapapun kemudian tersedia sekian banyak bukti. Apakah bias ini pula yang berlangsung di kepala tersangka M? Pada saat dia melakukan penganiayaan tersebut, tentu dibutuhkan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Baik, kita tunggu lagi ya bagaimana tindak lanjut pemeriksaan dari penyidik dan apakah betul Mario Dandi ini akan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Terima kasih Bang Dolfi, Mas Reza dan juga Mbak Melisa sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.